Hai teman-teman, kesempatan ini saya ingin mewawancarai seseorang yang telah menjadi inspirasi saya. Beliau mengajarkan saya banyak hal, terutama bagaimana mengajar dengan hati dan bagaimana mengabdi tanpa henti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah semangat. sehat, Alhamdulillah Ibu. Ibu, saya ingin sedikit ngobrol Bu ya tentang bagaimana Silakan. pengalaman Ibu selama ini, dan mungkin sharing pengalaman Ibu ini bisa menjadi inspirasi bagi saya dan teman-teman yang menonton hari ini. Selama pengalaman Ibu mengajar Bu, apa sih Bu perbedaan, ada nggak perbedaan Bu antara mahasiswa dulu dan sekarang gitu? Dan bagaimana tantangannya mengajar di era yang serba cepat dan dengan semua teknologi ini, apa sih Bu tantangannya bagi pendidikan itu sendiri Bu? Mengajar gitu. Tantangannya adalah mahasiswa sebenarnya sama ya. Dulu Sama dengan ya. sekarang tuh tantangannya sama, hanya bentuknya yang berbeda. Kalau zaman dulu, zaman misalnya saya masih mengajar di UGM, itu informasi masih terbatas, sumber daya masih terbatas, jadi tantangannya adalah keterbatasan itu. Tapi sekarang semua tersedia, gitu. Semua tersedia, semua mudah diperoleh, semua itu. Nah, tantangannya di situ. Tantangannya menjadi kalau dulu eksternal, lebih banyak eksternal karena ketersediaan. Tapi sekarang karena begitu semua ada, itu tantangan menjadi internal. Bagaimana orang mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri. Bagaimana orang untuk mampu mengendalikan diri sendiri. Bagaimana seseorang mampu memilah dan memilih dengan baik gitu. Jadi tantangannya berubah. Kalau dulu banyak eksternal, sekarang menjadi banyak yang internal di mahasiswa. Nah, kalau dari sisi tantangan menghadapi mahasiswa dulu dan sekarang, itu sebenarnya mungkin yang berubah itu adalah pola berbahasa gitu ya, atau pola berkomunikasi itu saya kira ada perbedaan. Nah, itu yang mesti kita pahami. Nah, teman-teman dosen sering menganggap, terutama yang seusia saya, mahasiswa sekarang kurang sopan ya, gitu misalnya ya. Itu sebenarnya saya sih nggak sepakat itu, karena bukan kurang sopan, tapi karena kita punya cara penyampaian yang berbeda gitu. Dan mahasiswa itu saya yakin 100% nggak ada maksud untuk tidak sopan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu bahwa hal seperti itu tidak acceptable untuk orang-orang tua gitu. Ya, itu hal yang biasa untuk anak sekarang, tapi itu tidak acceptable untuk orang dulu gitu. Dan itu bukan kesalahan anak muda. Kalau sampai anak muda tidak tahu apa hal yang tidak acceptable atau tidak, itu kesalahan orang tua, karena kita kadang lebih banyak males memberikan feedback. Gitu loh. Feedbacknya harus berupa, Pak, saya tidak berkenan kalau kamu melakukan demikian. Itu bahasa yang tidak bisa diterima di dalam pergaulan dan sebagainya. Itu harus diberitahu. Nah, kita menganggap bahwa ya udah anak udah dewasa, kamu pasti udah tahu gitu. Nggak diberi feedback itu loh. Kuncinya adalah mahasiswa mungkin mereka menganggap itu bukan hal yang bermasalah karena mereka nggak pernah dapat feedback dari orang tua. Nggak pernah dikasih tahu itu, oh ini nggak sopan loh, ini sopan. Nah, mereka akan melakukan itu karena mereka tidak tahu. Contohnya begini, mahasiswa sekarang kan lihat bahasa di sinetron ya diikuti aja mestinya. Misalnya memanggil dosen kalian, memanggil orang tua kalian. Nah, itu sebagai hal yang biasa. Tapi untuk orang setua saya dipanggil kalian itu sangat tidak sopan. Gitu. Contohnya itu gitu. Tapi orang-orang setua saya itu tidak memberitahu. Itu tidak baik gitu. Nah, memang memberi feedback itu risikonya tinggi. Ya, jadi dosen yang cerewet itu risikonya tinggi, risiko tidak disenangi, risiko tidak disukai gitu. Kalau mau aman memang diem. Ya udah kamu mau ngapain saya diem, nah itu aman. Dia tidak akan tapi ya itu dia risiko dari sisi dia bersalah kan jadinya. Jadi orang bersalah karena dia tahu tapi tidak memberitahu ke yang lebih muda gitu. Nah, saya banyak melakukan memberi feedback. Kadang-kadang feedbacknya keras ke mahasiswa. Misalnya mahasiswa melakukan pelanggaran, saya sering keras. Karena apa?
karena saya merasa wajib, dia harus tahu. Sesudah ini ya terserah dia mau menggunakan sebagai apa. Dan saya mengambil risiko untuk tidak disukai. Saya lebih baik saya tidak disukai, saya memberi feedback daripada saya membiarkan saya menjadi tersiksa karena saya tahu tapi saya nggak memberi feedback. Gitu. Misalnya ada mahasiswa melanggar, saya diamkan. Atau dia udah melanggar beberapa kali, saya diamkan. Itu kalau saya mau jadi dosen favorit, udah saya diam aja. Tapi kadang-kadang saya milih jalan yang keras. Ya, oke, kamu keluar kelas saja, kembali kalau kamu sudah begini-gini. Itu dia pasti akan tidak nyaman, dia pasti tidak menyukai saya. Tapi itu akan membuat dia berpikir gitu loh. Oh jadi tadi itu nggak menyenangkan Bu Kasiah ya gitu. Jangan-jangan nggak menyenangkan juga yang lain gitu loh. Nah dia mudah-mudahan dia tidak mengulang ke orang lain. Gitu. Nah itu sebenarnya berat. Ketika saya memberikan sanksi itu berat juga di saya. Tapi lebih berat lagi saya nggak memberi sanksi. Karena itu terus-menerus saya akan merasa, aduh saya harusnya memberikan pelajaran, harusnya saya memberikan feedback supaya dia tidak salah. Harusnya saya jagain dia. Gitu. Itu sih. Jadi nggak personal. Karena kalau udah itu saya lupa. Karena saya lupakan di diri saya. Karena apa? Itu tugas saya kok, bukan karena nafsu saya untuk melemparkan kemarahan, enggak. Itu emosi, saya lakukan saya lakukan tanpa kemarahan gitu loh. Saya melakukan saya harus tahu dulu saya lagi enggak marah. Tapi saya melakukan ini karena ada suatu tujuan. Nah, itu yang mungkin tidak tertangkap oleh mahasiswa, tapi ya enggak apa-apa juga. Yang penting mahasiswa tidak melakukan kesalahan pada orang lain. Kalau pada Bu Kasiah enggak apa-apa gitu. Ibu kan ketertarikan penelitiannya itu di bidang e-learning, Bu ya. Ya, sama juga saya juga kami tergabung di lab yang sama, Digital Library dan Distance Learning Lab di Fasilkom UI. Menurut Ibu, bagaimana Bu perkembangan e-learning itu sendiri? Terutama kita udah menghadapi pandemi saat ini. Bagaimana perkembangan e-learning ke depan, terutama kalau dari segi kebutuhan ya, banyak ahli sudah mengatakan bahwa pendidikan masa depan itu adalah e-learning. Tapi memang kita masih harus banyak berbenah ya, kita harus banyak berbenah tidak hanya dari sisi teknologi tapi juga dari sisi pedagogi, dari sisi kesiapan kita sebagai dosen dan bagaimana kesiapan dosen untuk membantu mahasiswa agar dia lebih siap untuk menghadapi e-learning gitu. Ya, jadi tugas sebagai dosen double, dia sendiri harus siap dan dia harus siap membantu mahasiswa untuk lebih siap karena kesiapan belajar di dalam pembelajaran online itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh begitu saja gitu ya. Transformasi dari tatap muka dan konvensional ke e-learning itu tidak sekedar perpindahan, tapi juga di situ aspek komunikasi juga harus berubah, kemudian pedagoginya juga berbeda, kemudian pengemasan dirinya juga harus berbeda gitu ya. Pengemasan diri dalam arti bagaimana dosen itu berkomunikasi secara online itu juga berbeda dengan tatap muka gitu. Itu ya, jadi masih banyak yang harus kita lakukan dan sebaiknya memang harus dilakukan secara kerjasama, baik kerjasama secara formal maupun informal. Dosen yang mempunyai pengalaman bisa sharing ke orang lain karena itu akan menjadi pembelajaran yang lebih cepat daripada mulai dari nol lagi gitu. Kolaborasi, jadi, Bu ya. Saya kira itu. Jadi kita sebenarnya bisa kerjasama tidak hanya di dalam sebuah fakultas, tapi juga bisa lintas fakultas, lintas universitas, kampus, ya. Baik secara formal maupun ya. Kalau kita memang mau maju, memang kita harus sama-sama gitu. Dan yang menjadi kendala di dalam kerjasama, di dalam kolaborasi itu adalah sebenarnya itu tadi intellectual humility itu yang masih juga harus kita tingkatkan ya. Orang-orang dari bidang studi tertentu misalnya tidak boleh merasa lebih baik dari bidang studi yang lain atau dari universitas tertentu merasa lebih baik dari universitas yang lain gitu. Karena setiap universitas mempunyai tugas sendiri-sendiri gitu. Pertanyaan terakhir Bu,
Ada nggak Bu pesan-pesan kepada para penonton ini Bu, terutama yang sedang belajar gitu Bu, sedang belajar, sedang ingin mencapai cita-citanya gitu, namun mereka masih dihadapi oleh berbagai masalah, berbagai tantangan gitu. Terutama saat ini kan kita belajar daring nih Bu, tantangannya itu memang ya banyak lah, mungkin yang berkeluarga, membagi waktunya dan sebagainya gitu. Ada nggak Bu pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada mereka yang saat ini sedang ingin belajar gitu dan menghadapi berbagai tantangan itu, masalah itu? Nah gini, saya belajar dari hidup saya ya. Ujian itu baik besar maupun kecil itu sebenarnya kan cara Allah untuk meningkatkan kemampuan kita, gitu loh. Allah kan ngajari kita tidak di kelas, ya, tidak diajari secara formal, tapi kita diajari melalui ujian-ujian. Nah setelah kita selesai dari ujian itu pasti kita mempunyai kemampuan yang lebih, gitu loh. Nah, cara Allah meningkatkan kemampuan kita adalah melalui ujian. Jadi kalau misalnya Arik itu kok selama ini 1 bulan kok hidup saya biasa-biasa aja ya, nggak ada tantangan, nggak ada apa gitu. Nah kamu mesti curiga, itu justru hal yang tidak menyenangkan ketika nggak ada tantangan, karena nggak ada peningkatan kemampuan, baik kemampuan secara disposisi maupun secara keterampilan gitu. Itu satu. Jadi kalau hidupmu datar-datar saja, kamu harus sedih. Gitu. Artinya apa? Itu periode di mana kamu diabaikan oleh Allah dan kamu tidak diajari untuk meningkat. Artinya apa? Kebalikannya, ketika kamu ada tantangan baik besar atau kecil, itu adalah indikator bahwa kamu sedang ditingkatkan kemampuannya gitu. Jadi itu cara menghadapi ujian. Jadi memandang ujian itu harus dengan reframing yang baik. Saya sedang diuji karena saya sedang ditingkatkan kemampuan saya. Gitu. Dan kita hidup kan punya tugas ya. Tugas kita apakah tugas besar atau tugas kecil itu tergantung bagaimana kita disiapkan. Ya. Kalau kita disiapkan untuk tugas yang besar, pasti persiapannya besar kan. Artinya kalau kita itu di menghadapi tantangan besar, misalnya kuliahnya kok susah banget sih, udah itu online pula, masih harus kerja juga. Pada saat yang sama orang tua saya kok sedang sakit, harus saya urus gitu misalnya. Bukan hal yang besar. Nah itu kita harus menyadari bahwa kalau kita diberi tantangan besar, itu karena kita disiapkan untuk tugas ke depan yang lebih besar, gitu loh. Jadi kalau kita misalnya punya, kok saya tantangan gini-gini aja, selesai, langsung selesai, nggak ada yang yang berat gitu. Nah itu juga harus sedih kamu, karena apa? Karena boleh jadi kamu tidak disiapkan tugas besar di depan sana gitu, tugas yang mulia di depan sana gitu. Kamu tidak disiapkan untuk itu barangkali. Jadi kebalikannya juga kalau kamu mengalami tantangan besar, kuliahnya kok susah, ngadepin nulis paper kok di reject beberapa kali, itu sedang diajari untuk jadi reviewer, itu diajari untuk suatu saat kamu ngajari orang lain gini loh nulis paper yang baik. Kalau kamu nggak pernah di reject, kamu nggak pernah ngerasain sakitnya di reject, kemudian kamu nggak pernah ngerasain sakitnya nulis literatur review, gimana kamu bisa ngajari? Jadi itu semua sebenarnya persiapan untuk tugas ke depan yang lebih baik gitu. Jadi melihat ujian itu harus dari minimal 2 frame tadi itu, sebagai persiapan kita dan sebagai cara Allah untuk ngajari kita, untuk meningkatkan fitur kita gitu. Kalau fitur kita nggak ditingkatkan ya kita kemampuannya ya itu kayak handphone hanya untuk bisa SMS, itu nggak bisa buat WA, akan ditinggalkan. Nah sekarang kita ditingkatkan terus fiturnya supaya bisa adaptasi dengan berbagai hal ke masa depan gitu. Gitu cara menghadapi ujian. Saya pun masih terus menghadapi ujian dan itu cara kita reframing situasi, karena kita akan bisa mencari solusi yang baik ketika kita dalam kondisi kita aware dengan apa yang terjadi. Nangis sih biasa, saya pun kalau lagi susah nangis juga, tapi sesudah itu kita mikir apa yang harus saya lakukan.
Bagaimana kira-kira kita diberi tugas apa sih sama Allah dengan ujian ini gitu? Apa sih yang ada di balik semua ini gitu? Mengapa tiba-tiba saudara dekat saya kena corona dan saya harus ini? Oh pasti ada itu gitu. Tapi begitu kita sesudah ini ternyata dia menjadi lebih bagus sholatnya, dia menjadi lebih banyak kembali belajar Al-Quran lagi gitu. Itu kan menjadi suatu hal yang positif gitu. Yeah. Jadi Allah itu udah baiknya udah 100%. Semua yang kejadian yang kan diizinkan Allah, dan diizinkan Allah karena Allah itu maha suci dari niat-niat buruk gitu. Jadi semua yang diniatkan untuk kita, ditakdirkan untuk kita itu baik gitu. Pasti baiknya. Gitu. Dijamin baik. Meskipun itu tidak menyenangkan di hati kita, tapi itu sebenarnya hal yang baik. Gitu. Iya, terima kasih Bu. Iya, setuju sekali Bu ya. Memang bagaimana kita mengatur mindset kita Bu ya, bahwa memang ujian itu sebagai sesuatu yang bisa kita anggap untuk meningkatkan kemampuan kita di masa depan dan sebagainya. Dan memang itu butuh belajar Bu ya, itu belajar Bu ya. Dan saya juga dan belajarnya terus menerus. Iya, belajar terus menerus. Terus menerus itu sampai tua. Jadi jangan ngira nanti saya udah umur 50 saya udah bebas dari ujian itu, enggak gitu. Sampai kapanpun kamu masih akan dengan ujian yang berbeda. Pasti ada. Gitu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Banyak sekali sama-sama. Terima kasih juga. Waktunya sharing-sharing ilmunya Bu. Mudah-mudahan apa yang jadi kita bicarakan, diskusikan hari ini bermanfaat bagi mereka yang menonton Bu. Ini amin. Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama, good luck untuk pekerjaannya ya. Iya, semoga sehat selalu Bu ya. S3-nya juga, iya. Iya, semoga sehat selalu, keluarga juga sehat Bu. Amin. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.